Hai guys, welcome back to HYP Channel. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang Komisi Yudisial. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe. Langsung aja yuk kita simak yang berikut ini. Komisi Yudisial. Apa sih yang dimaksud Komisi Yudisial? Jadi, Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oh iya, for your information, Komisi Yudisial ini didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Selanjutnya, kita bahas yuk visi dan misi Komisi Yudisial. Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegrasi, kompeten, dan berani. Yang kedua, melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial, serta mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Nah, bagaimana dengan kedudukan dan susunan anggota Komisi Yudisial? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural, kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Konstitusi. Namun, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional perannya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum atau code of law, melainkan lembaga penegak norma etik atau code of ethics. Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim itu sendiri, yaitu konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman. Yang kedua, susunan anggota Komisi Yudisial. Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota yang berjumlah 7 orang. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikutnya ada nih syarat anggota Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial ada 10 poin. Poin A, warga negara Indonesia. B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C, setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan. E, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun. F, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Dan terakhir poin J, melaporkan harta kekayaan. Selain itu, terdapat pula larangan anggota Komisi Yudisial. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi A, pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan. B, hakim. C, advokat.
D. Notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah. E. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. F. Pegawai negeri atau G. Pengurus partai politik. Selanjutnya kita bahas yuk kewenangan Komisi Yudisial. Jadi guys, menurut UU nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial atau dapat disebut UU KY, bahwa dalam kedudukan lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain: yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Gimana? Udah paham kan penjelasan kita tadi? Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dadah!